Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang dikatakan bahwasanya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Bulan yang di awalnya adalah limpahan rahmat Allah, di tengahnya adalah limpahan maghfirah, ampunan Allah, dan di akhirnya diampunkannya kita dari siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita memanfaatkan momentum yang mulia ini untuk memperbanyak mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tema kita pada pertemuan kali ini adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Tapi setidaknya pada pertemuan ini kita akan membahas 3 daripada keistimewaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau wahyu yang pertama turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu turun pada tanggal 17 Ramadan, pada malam 17 bulan Ramadan.
ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan. Allah turunkan wahyu yang pertama pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu berupa Al-Qur'an. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan atau keistimewaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada satu malam pada bulan-bulan suci Ramadan atau pada malam-malam bulan suci Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Kalau ditahunkan kira-kira 86 tahun lamanya. Dia gunakan hanya untuk ibadah saja kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu mencapai umur sampai 86 tahun. Yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur ummati baina sittin wa sab'in atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka yang lebih dari itu mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan tapi itu sedikit, tidak banyak hadirin. Banyak 60 tahun, 70 tahun sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang belum mencapai umur 60 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 60 tahun saja. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang ia pada satu hari satu malam atau 24 jam tidurnya saja itu 8 jam, maka kalau umurnya mencapai 60 tahun maka dia telah menggunakan 20 tahun dari umur 60 tahun itu untuk tidur. Karena 8 jam adalah sepertiga dari 24. 60 sepertiganya adalah 20. Sehingga kalau umur seorang hamba mencapai pada angka 60 tahun, maka ketahuilah kalau dia tidur sampai 8 jam per hari, maka 20 tahun dari umur 60 tahun itu dia gunakan hanya untuk tidur saja. 40 tahun berikutnya, apakah dia gunakan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah? Tidak. Bahkan kalau kita menghitung-hitung pada satu hari satu malam itu kita beribadah kurang lebih hanya 2 jam saja. Itu pun bagi mereka yang melaksanakan salat dengan khusyuk, yang diiringi dengan salat-salat sunnah, diiringi dengan bacaan zikir setelah salat, doa atau tilawah Al-Quran. Ini tatkala kita hitung tidak lebih dari 2 jam. Maka dari itu hadirin, 2 jam adalah 1/12 dari 24. Kalau orang tersebut mencapai umurnya 60 tahun,
Maka 1/12 dari 60 hanyalah 5 tahun saja. 5 tahun dia gunakan untuk ibadah dari umur 60. Ditambah 20 tahun untuk tidur, 25 tahun. Kemudian 35 tahunnya kemana? Wahai hadirin, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya 5 tahun, tidur 20 tahun, lalai 35 tahun. Ini bagi orang yang berumur 60 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat bagi hamba tersebut seperti beribadah selama 86 tahun. Semuanya itu adalah ibadah kepada Allah. Alangkah inginnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Alangkah bercita-citanya kita mendapatkan malam tersebut. Maka hadirin, manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai lewat dari malam-malam Ramadan kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlewatkan malam-malam Ramadan kita tidak mendapatkan kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari jangan pernah kita tinggalkan salat Isya berjamaah. Kemudian kita laksanakan salat tarawih. Walaupun salat Isya berjamaah, salat tarawih ini dan salat subuh berjamaah kita laksanakan di rumah bersama anak dan istri-istri kita, bersama anak-anak dan istri kita, bersama keluarga kita. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa ke masjid, bukan berarti menghalangi kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka jangan pernah tinggalkan salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah maupun sendirian, salat subuh berjamaah. Kenapa? Ada satu riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah maka dia dianggap telah menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah maka dia dianggap telah menghidupkan separuh malam berikutnya. Maka kalau dia melaksanakan salat Isya secara berjamaah, subuh secara berjamaah, maka bisa dipastikan dia telah menghidupkan satu malam seluruhnya. Dan hadirin, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang menghidupkan malam-malam suci bulan Ramadan dengan ibadah. Maka kita laksanakan. Jangan sampai kita lewatkan malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nanti termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, hadirin, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa dan salat yang dilakukan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu sebab diampunkannya dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Pada riwayat yang lain disabdakan pula, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Para ulama bersepakat hadis ini tidak bertentangan. Dua hadis ini saling berterkaitan. Yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan
dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan baginya seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan adapun hadis yang berikutnya, man qama, barang siapa yang mendirikan salat di waktu malam-malam bulan Ramadan, diisi dengan ibadah, dengan salat, tilawah, serta amaliyah lainnya, dengan penuh keimanan pula dan ketakwaan kepada Allah, dan hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Nabi Muhammad berupa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta diampuni dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dengan kita memperbanyak, mempergiat ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak melaksanakan salat, terlebih salat-salat sunnah. Jangan pernah kita lewatkan salat-salat sunnah. Tahajud, tarawih, tahajud, witir, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah yang mengiringi salat-salat fardu. Kemudian salat duha, salat hajat, bahkan ada yang ingin melaksanakan salat tasbih. Ini baik semua kita lakukan. Kemudian jangan lupa pula kita memperbanyak sedekah, bersedekah di bulan suci Ramadan. Terlebih lagi pada masa sekarang ini banyak orang-orang yang mengharapkan daripada kasih sayang kita, banyak mengharapkan belas kasih kita, para du'afa wal masakin wal fuqara. Mereka benar-benar membutuhkan pertolongan di masa yang sulit seperti ini. Banyaknya orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaan mereka. Pandemi yang sedang melanda kita ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan orang-orang di sekitar kita, memperhatikan orang-orang lemah di sekitar kita. Ayo kita bantu dengan bersedekah, dengan kemampuan kita. Mampu banyak, keluarkan yang banyak. Mampu sedikit, keluarkan yang sedikit. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini. Selain kita banyak beribadah kepada Allah, kita juga selalu membantu, menolong orang lain. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mendengarkan daripada keistimewaan bulan Ramadan ini dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik, sehingga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Al-Fagil sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya Al-Fagil mohon maaf kepada Allah. Al-Fagil mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.